Hari ini gue bakal bahas motor yang katanya paling dibenci sejuta umat. Ya, siapa lagi kalau bukan Yamaha Aerox. Minimal Aerox lah motor lu, bos. Cinta ini hanya untukmu, kau bukan main, bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Motor metik yang tiap nongol di jalan selalu aja jadi bahan gibah. Entah soal pengendaranya, tampilannya, sampai ke suaranya. Tapi sebenarnya emang salah motornya ya? Atau orang-orang aja nih yang terlalu baper? Ya udah, daripada lama langsung aja nih, gua bongkar satu persatu. Pertama, desainnya bro. Aerox tuh sebenarnya sporty banget. Gede, keker, mirip motor gede tapi versi matic. Tapi ya itu, karena terlalu nyentrik, banyak yang bilang norak, kayak plastik gede. Bahkan ada yang nyebutnya motornya anak alay atau motornya jamet. Padahal kalau dipikir-pikir, motor lain juga ada yang desainnya lebay. Nah, tapi kenapa cuma Aerox doang yang kena mulu ya? Ya jawabannya karena image. Ya betul, image. Image pengendaranya sering dicap bocil-bocil balap liar, ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan kagak jelas, knalpot brong, helm nggak dipake, dan yang viral, bocil nendang pintu demi Aerox. Mama, aku mau Aerox. Aduh, gimana nggak viral si Aerox ini cuy? Memang si Aerox secara nggak langsung dapat engagement ya kan, namanya naik tanpa Yamaha harus promosi ekstra. Tapi ya masa nama Aerox naik dengan stigma jelek gitu? Masa ada anak remaja yang rela gitu nendang pintunya dan maksa ke orang tuanya demi dibeliin Aerox? Maksud gue kayak really gitu kan, segitunya loh. Akhirnya gue nemu alasannya. Alasannya adalah minimal Aerox deh. Nggak Aerox, nggak temen. Ya ini serius, Aerox itu sering dijadiin patokan cowok mapan dan ganteng di kalangan remaja yang baru pubertas. Kalau lu mau dapet cewek dengan mudah, ya naik Aerox solusinya. Ibarat lu naik Beat Karbu busuk dibandingin dengan naik Aerox. Chance lu dapet cewek lebih besar pakai Aerox di zaman sekarang. Aduh, jujur gue juga bingung kenapa jadi kayak gini ya. Ini tuh kasusnya sama kayak zaman dulu. Kalau lu nggak naik Satria FU, lu nggak ganteng. Anak tahun 2000 awal pasti tahu banget nih rasanya. Ya intinya gitu, image bro. Aerox udah terlanjur dipandang buruk karena sebagian oknum penggunanya, nggak semua loh ya, tapi yang begitu udah pasti naik Aerox. Bercanda. Akhirnya ya stigma nempel di Aerox adalah motor yang dibenci bro. Kedua, soal kenyamanan. Nih ya, banyak orang yang ngeluh Aerox tuh keras banget shock breakernya. Mau lewat polisi tidur aja berasa kayak diludahin sama jalanan gitu. Terus joknya juga katanya keras, bikin pantat tuh cepet pegel gitu. Nah masalahnya, Aerox emang dari awal dibuat sporty, bukan buat santai-santai kayak NMAX. Jadi kalau lu pengen adem ayem, ya jelas salah pilih. Tapi orang-orang tetap maksa. Akhirnya kecewa sendiri dah tuh. Terus nyalahin motornya. Gua punya Yamaha Aerox tahun 2021 di rumah. Nah soal shock keras, itu emang benar. Shock belakangnya ada dua, dan dua-duanya keras bro. Sama sekali kayak nggak ngayun gitu. Dan shock depannya keempukan. Alhasil jeduk mulu gitu kalau kena polisi tidur atau ada lubang di jalanan. Nah, masalah katanya joknya keras, sebenarnya enggak bro. Aerox ini joknya tergolong empuk jika kita bandingin sama jok Vario atau jok motor Honda lainnya gitu. Tapi ya gitu, walaupun joknya empuk, tapi shock belakangnya itu kayak batu. Jadi ya sama aja bohong. Kalau mau enak, kalian harus ganti shock belakang Aerox. Pakai shock aftermarket bro, yang mana lebih empuk gitu. Dan bisa disetting tingkat kekerasannya. Tapi kalau menurut gua, Aerox ini masih nyaman kok dibandingin sama Vario si kompetitornya. Ketiga, masalah harga. Aerox tuh ada di range harga yang sering dibandingin sama Vario atau PCX. Nah, banyak yang bilang, mending beli PCX lah, lebih elegan, lebih nyaman. Atau mending Vario lah, lebih simple, lebih lincah. Padahal Aerox punya keunggulan sendiri. Contohnya, mesin kencang 155cc ber-VVA. Fiturnya lengkap, ya bisa kita bilang lebih lengkap lah dari Vario.
tangkinya besar, bagasinya gede, dan tapak bannya itu lebar gitu, dan lain-lain. Tapi yang namanya netizen sukanya bandingin doang, kagak pernah ngerti fungsi. Aerox ini kan emang diperuntukkan sebagai skutik kenceng dan sporty kan. Ya udah gitu, saingannya itu Vario yang dimana kenceng dan sporty juga. Kedua motor ini sering dibandingin dari segi harganya. Vario itu dibanderol di range harga 23 juta sampai 26 juta rupiah. Sedangkan Aerox dibanderol di harga 25 juta sampai 30 juta rupiah. Nah, banyak yang menganggap, ngapain beli Matic Sporty sampai 30 juta? Ya mending ambil PCX atau NMAX lah sekalian. Nah, ini adalah salah satu kesalahan berpikir warga Indonesia dalam memilih motor. Aerox dijual di harga segitu ya karena fiturnya jelas lebih lengkap dari Vario kompetitornya. Terus karena kemahalan, maka dibandinginlah sama kelas si kakaknya, yaitu NMAX. Aduh, iya juga sih, Aerox ini harganya sedikit tinggi gitu untuk Matic kelas 150cc bertipe sporty dan bukan mengandalkan kenyamanan seperti PCX atau NMAX. Ya, jadi masalah harga ini kalian sendirilah yang harus bijak dalam memilih. Keempat, kenceng tapi bukan yang paling kenceng. Singkat aja guys, Aerox ini kan digadang-gadang Matic terkencang di kelasnya dengan mesin 155cc ber-VVA. Nah itu bener cuy. Tapi semenjak adanya Vario 160, posisi Aerox ini jadi nggak jelas. Dibilang paling kenceng nggak juga, dibilang sporty nggak juga, dibilang paling nyaman ujungnya bakal dibandingin gitu sama PCX mengingat harganya ya kan. Jadi ya gitu. Posisinya kurang tahu ada di mana, yang jadi nggak jelas gitu posisinya. Nah, yang kelima ini adalah pure alasan gue pribadi ya guys. Cerita sedikit, gue pada tahun 2020 sebelum adanya lockdown COVID, gue masih sekolah seperti biasa guys. Tiap gue sekolah pasti ketemu user Aerox yang dimana pakai knalpot berisik. Gayanya kebut-kebutan di jalan dan kayak sengak gitu. Di situ gue kena asap knalpot Aerox yang tipe corong panjang gitu dah, menghadap ke muka gue. Dan dari situ gue mulai benci sama Aerox. Tiap ketemu Aerox, gue bakal ngedumel sendiri dalam hati. Najis, motor duit bapak aja bangga, cuy. Sampai tiba di tahun 2021, kakak gue itu punya pacar. Dan pacarnya itu bisa dibilang lumayan main motor. Dan ketika dia datang ke rumah gue kaget loh, dia bawa Aerox ternyata. Gue di situ ngedumel kan, wah ini nih motor yang gue benci. Alhasil, gue mau nyobain dah bawa Aerox kayak gimana sih rasanya. By the way guys, pacar kakak gue ini lumayan hedon modifnya untuk kelas tahun 2021 ya. Gue sebutin nih, kalau kalian anak motor pasti tahu. Knalpot brong tipe Bestri, pakai mud flap Hayadesu, terus sok belakangnya pakai RCB, pakai spion bar end, pakai lampu alis plus lampu Demon Eyes. Spakbornya dipotong model kerucut, cover radiatornya pakai tipe plat aluminium. Nah terus gue bilang dah tuh, mas pinjem motornya boleh nggak sebentar mau nyobain. Akhirnya gue dikasih dah tuh. Di sini momen lucunya cuy, ketika pertama kali gue hidupin tuh motor, timbul rasa seneng dalam diri gue guys. Kayak wow ternyata enak loh. Singkatnya gue bawa tuh keliling. Sepanjang jalan guys gue ketawa-tawa sendiri. Dan gak nyangka gitu, ternyata enak banget motornya. Tarikannya enak, empuk. Apalagi knalpotnya cuy berisik ya kan. Gue seumur-umur gak pernah bawa motor knalpot berisik. Di situ gue kegirangan sendiri cuy, parah. Ya apapun makanannya, minumnya ludah sendiri. Betul sekali, gue makan ludah gue sendiri. Dari yang tadinya gue benci, jadi suka banget naik Aerox. Dari situ gue sadar, ternyata gue bukan benci, gue hanya iri karena tidak bisa memiliki. Anjay, serius, selama ini motor gue beat karbu gitu, dan kondisinya udah mengenaskan banget. Ketika gue dipinjemin Aerox, gue nyenger-nyengir sendiri guys. Mulai dari hari itu, tiap pacar kakak gue ke rumah, motornya selalu gue pinjem buat gue pakai main guys. Jadi kesimpulannya, Aerox tuh sebenarnya bukan dibenci karena motornya jelek, tapi lebih ke citra pengendaranya, ekspektasi orang lain yang salah kaprah, sama mental netizen Indonesia yang emang hobi banget gitu nge-head biar kelihatan keren. Bahkan kalau dipikir-pikir ya, kalau nggak ada Aerox,
pasti bakal ada motor lain yang bakal dijadiin bulan-bulanan juga kan. Jadi intinya bukan Aerox yang salah ya bro, tapi manusianya. Jadi gimana menurut lu? Apakah Aerox emang layak dibenci atau sebenarnya cuma korban image doang? Drop pendapat lu di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe guys, biar gue makin semangat nih bikin video seputar dunia otomotif. Gas terus bro, see you in the next video. Dadah. Minimal Aerox lah bos, dipinjemin nyengir-nyengir lu, kayak gue.